Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di rumah ya. Ada nih alumni-alumni datang nih, alumni-alumni ganteng dari eh, tempat saya dulu mengajar ya. Saya kan ngajarnya keliling-keliling gitu. Nah, di sini ada Andi, kemudian ada Gihan BW. Nah, ini Andi ini jurusannya sama-sama saya biologi, kemudian ini Gihan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi mereka juga hobi dengan reptil ya, termasuk ular juga. Semua binatang sih sebenarnya. Ya, semua binatang ya. Yang nggak hobi apa? Yang nggak hobi mainan. Oh, mainan. Gitu ya. Jadi ular mainan nggak, burung mainan nggak gitu. Main burung gimana? Main burung suka? Burung mana dulu nih? Siap, burungnya dimainin. Ya, burungnya dimainin. Jadi dia nggak suka main burung, tapi burungnya dia dimainkan orang gitu. Memang anak-anak yang baik ya. Jadi pasrah aja gitu. Oke, ini tadi kita diskusi nih, ada ini juga nih. Ada yang mau ditanya ya, tentang legenda-legenda Nusantara. Apa tadi? Ini Pak mau nanya tentang soal ular. Ular. Oke. Sekarang kan ular kan banyak yang pelihara, baik itu ular yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Ya. Kemarin ada yang nanya sama saya itu tentang ular cantik manis. Oh ya. Ya, cantik manis. Dia kemarin nanya sebenarnya itu tentang nama ilmiahnya. Jadi apa nama ilmiah dari ular cantik manis? Jadi ular cantik manis itu nama ilmiahnya Tropidolemus wagleri. Tropidolemus wagleri itu pertama kali, kalau kita bicara ditemukan, berarti pertama kali dilihat, kemudian diambil sampelnya, kemudian dipublis atau diberitahukan kepada masyarakat umum secara ilmiah itu di tahun 1824 atau 26, sekitar itu ya, 200 tahun yang lalu. Nah, namanya sudah berubah-ubah. Dulu sempat juga Lachesis gitu. Lachesis wagleri. Nah, terakhir itu namanya Tropidolemus wagleri. Jadi apa keistimewaan dari ular ini? Sebenarnya hewan ini sama ya, semuanya istimewa ya, semua ciptaan Tuhan, semua unik. Cuma untuk cantik manis ini dia ada di yang Tropidolemus wagleri ya, dia ada dari Sumatera hingga ke Thailand Selatan. Bahkan masih tanda tanya untuk di Vietnam ya. Nah, itu mungkin pertama kali ditemukan oleh orang Inggris, karena nama umumnya, nama common name-nya atau nama Inggrisnya itu Temple Pit Viper. Karena di Malaysia, nah seperti saya jelaskan di sini nih di episode setahun yang lalu, Living Legend Tropidolemus. Nah, ini cantik manisnya di Indonesia ya. Itu udah saya jelaskan juga. Di Penang itu ada orang yang pelihara di kuil Buddha, dia bilang itu dari ini ya, dari apa? Dari ikat kepala Buddha yang menjadi ular ya. Ada mitosnya. Silakan dilihat sendiri nanti ya di episode setahun yang lalu, Living Legend The Tropidolemus. Nah, jadi memang keistimewaannya seperti itu, dan juga dia banyak sekali fase-fasenya, dari kecil sampai besar dia berubah-ubah. Jadi kalau ada mitosnya ular ini punya banyak warna gitu ya. Nah, memang ada fase-fase. Oke Pak, tadi Pak bilang tadi ada living legend. Ya, Living Legend. Kenapa bisa dibilang ular ini disebut living legend? Ya, seperti saya sampaikan di episode sebelumnya, itu sudah saya sampaikan. Buku Snake of Sumatra sampulnya ular cantik manis. Snake of Sulawesi ular cantik manis, walaupun bukan Tropidolemus wagleri, Tropidolemus subannulatus. Karena di sana beda jenis ya, cuma cantik manis juga nama Indonesianya. Nah, di Kalimantan juga Snake of Borneo buku sampul juga itu. Dan ular ini juga di setiap tempat itu banyak mitos-mitosnya gitu. Mitosnya apakah dia dari tali Buddha yang menjadi ular, apakah dia dari Adam Hawa dibuang ke bumi kemudian dia ikut terbuang, diberi makan oleh burung. Nah, itu juga
Itu juga saya juga mau ini ya, mau sedikit merevisi episode saya sebelumnya. Kalau itu hanya mitos, ternyata nah ini ada fakta ternyata. Jadi bagaimana faktanya dari ular cantik manis ini? Ternyata di tahun 1917 Nelly Droyce, naturalis, kalau sekarang orang biologi lah gitu ya, biologi fisika kimia itu naturalis itu. Naturalis ini membahas dalam bukunya bahwa ular ini diberi makan oleh burung. Nah, Burung yang silakan. tidak mungkin seorang ilmiawan ilmiah atau apa ya, seorang saintis dari Belanda membuat mengarang-arang cerita di buku ilmiah. Jadi ada Combrinchus marcorinchus atau biasa disebut sempur hujan sungai nama burungnya, atau black and red roadbill. Nah ini burungnya kecil merah hitam dengan paruh mirip-mirip pipit agak besar dikit gitu. Nah saya juga pernah tanya-tanya sama warga di daerah Padang Pariaman atau Pariaman, itu memang ada orang tua-tua bilang kalau ada burung kasih makan. Dan saya juga pernah lihat ketika saya taruh ular ini di pohon perlima, memang ada burung-burung kecil yang dekat-dekat dia gitu. Tapi karena saya ya kita belum punya teknologi mewadai ya, belum ada CCTV atau semacamnya bisa merekam apakah benar burung itu mendekat untuk memberi makan. Tapi ketika saya mendekat burung itu kabur ya. Jadi kita masih tanda tanya lah. Tapi tidak mungkin saya rasa seorang ilmuwan kelas Nelly Droyce itu bakal menulis asal-asalan. Itu bukunya Indo-Australia Archipelago. Indo-Australia Archipelago. Selanjutnya Pak, mengenai ular cantik manis ini, siapa yang pertama kali menemukan jenis ular ini? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau menjumpai mengenali saya rasa mungkin orang Inggris, karena ini mungkin daerah Malaysia ditemukannya, karena di Penang ada kuil yang ada ular ini kan. Jadi di situ diberi nama Temple Pit Viper gitu, ular viper kuil. Nah, mungkin saja pertama kali di di Malaysia ketika dalam penjajahan Inggris. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Kalau di Indonesia mungkin Raffles ya, orang Inggris juga Raffles mungkin yang pernah juga menjumpai ular ini dan menukar nama genusnya. Itu udah banyak berubah ya dari Tropido dulu, sekarang Tropidolemus, dulu sempat Lachesis, Trigonocephalus, Trimeresurus. Nah itu sering berubah. Nah sekarang sudah pasti untuk saat ini itu adalah Tropidolemus wackleri. Nah itu untuk di Sumatera sendiri itu sangat umum di daerah yang dataran sedang hingga rendah. Sedang dataran tinggi itu sangat jarang dijumpai. Kalau dijumpai ya, kalau ditemukan itu artinya siapa yang pertama kali memberi nama, mempublis ya. Kalau menjumpai, ya pertama kali menjumpai kita nggak tahu gitu. Karena belum tentu orang menjumpai kemudian dia publis, kan belum tentu. Nah, tadi kan ular ini termasuk legend. Ya, Siapa yang pertama kali mengesahkan legend ular ini disebut legend? oh, kalau itu mungkin seperti di episode sebelumnya saya bilang itu bisa jadi ini dibawa oleh para agamawan. Ya kalau cerita Buddha begitu nggak mungkin orang Malaysia, pasti orang pembawa ajaran Buddha ke Malaysia. Kemudian seperti Islam juga yang katanya ular ini dari surga karena dulu ditumpangi oleh iblis kemudian dijatuhkan ke bumi. Ya tentu juga orang-orang Persia atau orang Arab mungkin gitu. Karena kalau orang Indonesia sendiri agamanya belum Islam pada tahun 1800 itu ya. Atau sebelum itu kita kan nggak tahu. Nah kemungkinan itu dibawa oleh agamawan-agamawan. Ya maklum ya, namanya dulu itu ilmu belum berkembang, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh di luar kota itu orang menjawabnya langsung mistis. Nah seperti itu udah wajar, hingga sekarang pun masih seperti itu, masih banyak seperti itu. Kita lanjut ke mengenai ular ini, untuk aktivitasnya, habitatnya bagaimana Pak? Jadi kalau aktivitasnya ular ini nokturnal ya, nokturnal itu artinya beraktivitas di malam hari, sedang pagi siang hari itu dia hanya diam saja atau
hibernasi. Dibilang hibernasi tidak ya, karena kalau ular di 4 musim itu musim dingin dia tidur 3 bulan. Kalau kita enggak, di tempat kita tidak ada hibernasi seperti itu, kita hanya diam atau tidur ya. Nah, kemudian mereka menyukai tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang curah hujannya lumayan tinggi tetapi sedikit panas kalau siang hari. Nah, seperti itu. Jadi makanya Termasuk Indonesia ya. kalau Indonesia dia cuma ada di Sumatera loh. Sumatera. Di Sumatera. Cantik manis di Kalimantan dan Sulawesi itu beda nama Latin, beda nama ilmiah, beda jenis. Walaupun nama Indonesianya sama. Jadi nama itu ada 3. Jadi kita seperti kita ketahui nama itu ada 3. Itu nama umum. Ya umpamanya seperti nama umumnya itu Temple Viper. Kemudian nama Inggris ya nama umum itu. Kemudian nama Latin atau nama ilmiah itu Tropidolemus wagneri, Tropidolemus subordinatus, Tropidolemus sintus. Nah kemudian nama daerah ini bisa cantik manis, itu nama Indonesia, nama daerah juga. Atau Cintomani, nama Minang, itu nama daerah juga. Jadi makin kecil daerahnya makin bagus. Misalnya Cintomani. Jadi ketika kita pergi jalan-jalan nanya sama orang kampung, Pak ada lihat Cintomani tidak? Oh ada di sana, ada di sini. Kalau bilang cantik manis Pak, nah namanya bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Terkadang orang tidak mengenyam sekolah ya, nggak biasa berbahasa Indonesia, tidak biasa bertutur bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti, nggak tahu. Ini ular apa, ular cantik manis, baru sekarang tahu. Atau, tapi memang bahasa Minang sedikit mirip dengan bahasa Indonesia. Kadang kalau kita bilang cantik manis, orang daerah Pariaman tahu itu ularnya ini. Nah, dan ini juga karakternya beda-beda. Kalau yang di daerah dataran rendah sampai sedang itu umumnya kalem, ya kalem, jarang gigit. Nah, jadi kalaupun dulu orang bilang cantik manis itu tidak menggigit. Bahkan ada yang konyol lagi bilang tidak berbisa gitu. Padahal ini berbisa loh. Ya. Perbandingan bisa dengan ular lain gimana Pak tingkatannya? Tingkatannya ini hemotosit. Hemotosit itu menyerang darah. Menyerang darah. Nah, masyarakat juga kan banyak yang memelihara ular ini. Nah, sebagian ada yang nanya bagaimana sih perawatan dari ular ini, tempatnya, berapa ukuran kandangnya, dan yang lain-lainnya. Ya seperti tadi saya bilang ya, ular ini bisa dibilang ular yang ramah, bukan ramah ya, kalem. Jadi dia nggak bakal banyak gerak, nggak perlu tempat yang besar. Nah kemudian juga untuk ular ini untuk ular yang di dataran tinggi itu sedikit suka melawan, suka ini lebih agresif. Jadi ular ini banyak orang pelihara, bahkan ada dipelihara dengan sangkar burung. Sangkar burung? Iya, sangkar burung. Untuk ular yang kalem itu sangkar burung bisa aja. Cuma kan nggak bagus juga, kode etiknya nggak bagus juga. Nah sebaiknya itu panjang kandang itu minimal itu 70% atau 75% dari panjang badan, minimal. Kemudian tingginya itu minimal setengah dari panjang badan, kalau bisa 1. Jadi kalau panjang ularnya 70 cm, tinggi kandang 70 cm. Nah, kemudian lebarnya minimal setengah panjang badan. Jadi itu supaya dia gampang memangsa makanannya. Nah, dia kan perlu digigit, kemudian dia dorong pelan-pelan, itu perlu meluruskan badan juga sedikit. Nah, itu Pak, dalam kandang tersebut apa komponen yang ada di dalam? Tentunya misalnya ya kita perlu air. Air itu untuk suhu ruangan ya, air itu untuk menjaga kelembaban supaya lembab. Bukan untuk dia minum, untuk supaya lembab aja. Kemudian ranting-ranting. Nah, karena dia arboreal atau hidup di pohon. Jadi 3 komponen ini sudah cukup. 3 itu oke. Kemudian juga untuk ventilasi udara itu bisa di atas. Itu dengan kawat halus, jangan kawat kasar. Karena dia kalau nyundul nanti bisa rabing, bisa lecet. Nah kemudian juga untuk memberi minum, walaupun tadi ada tempat air, itu bukan untuk ini ya, bukan untuk minum ya, itu untuk menjaga kelembapan saja, karena dia biasanya di alam hidupnya dari tetes air. Jadi sebaiknya kita mandikan sambil kasih minum di luar kandang. Jadi kita keluarkan, kita basahi, kita kasih ke mulutnya pelan-pelan, jangan sampai kaget. Ya kalau dia kaget nanti strike, ngebite, gigit, bisa kena tangan, bahaya. Gian ada mau ditanya nggak deh?
Oh ini Pak, terkait warnanya tadi, warna apa saja yang ada? Kemudian fase-fasenya apa saja? Jadi awalnya ular ini warnanya dasar hijau, bintik merah dan kuning dalam satu bintik, itu bintik-bintik. Nah, satu bintik itu merah dan kuning. Warnanya dasarnya hijau. Hijau ini mulai hijau gelap sampai hijau membiru atau toska yang mungkin bisa dibilang. Dibilang biru enggak, dibilang hijau enggak juga. Biru toska lah. Nah, jadi ada seperti itu semuanya. Kemudian setelah beranjak besar, itu baby tadi ya, anakan baby baru lahir karena ini dia ovovivipar ya, dia melahirkan bukan bertelur, ya bertelur dalam perut kemudian udah jadi anak, udah lahir aja. Nah kemudian ketika baby up, warna bintik tadi itu untuk yang betina biasanya dia menyebar menjadi strip. Menyebar. Kemudian setelah menjadi strip nanti menjadi gelang. Gelangnya Ini untuk yang betina ya, itu betina. yang betina. Kalau yang jantan dia nggak seperti itu. Jantan tetap aja bintik. Berarti berbeda betina dengan jantan warnanya. Iya beda. Nah kemudian setelah nanti jadi gelang merah dan kuning, itu sudah disebut remaja ya kalau merah kuning. Nah kemudian merah ini lama-lama menjadi hitam. Nah kalau udah coklat warna merahnya, nah kuning kemudian warna coklat ya kan, belum jadi hitam baru coklat. Itu biasanya disebut subadult, pra dewasa. Nah, pra dewasa kemudian akhirnya menjadi hitam warnanya. Nah, gelang hitam dengan kuning. Kuning ini lama-lama hilang menjadi seperti putih menguning. Nah, warnanya itu hijau. Nah, lama-lama warna hitam muncul. Nah, warna hitam tadi melebar jadi seperti terkadang menjadi hitam putih dia udah dewasanya. Hitam kuning seperti dewasanya ya. Namun ini tidak harus selalu seperti itu karena ini cenderung dengan mutasi. Mungkin ini juga ini juga istimewa juga di ular ini, dia banyak mutasi tergantung cahaya, kelembapan, suhu di lokasinya. Nah jadi kalau di tempat yang agak gelap itu biasanya kadang ada yang membiru dia. Nah kemudian kalau untuk yang daerah dingin itu cepat dia menghitamnya, ukurannya pun masih kecil udah dewasa. Sedangkan di tempat yang rendah atau dataran sedang atau dataran rendah itu biasanya ukurannya besar tapi dia masih subadult, masih pra dewasa. Nah ini sangat banyak pengaruh dari makanan juga bisa juga ya, karena ada yang sukanya makan mencit, ada yang semuanya dia makan, tergantung daerah juga. Kalau kita ketemu di daerah perladangan itu dia makan mencit ya, daerah pegunungan juga begitu. Tapi ketika ketemu di daerah pemukiman, burung dia makan, cicak dia makan gitu. Nah, kemudian udah besar masih mau juga makan cicak. Biasanya kan cicak itu untuk yang kecil, cicak, kemudian nanti burung mencit ya, udah besarnya. Nah, cuman yang makan burung ini saya biasa ketemu makan burung ini yang dekat perumahan atau yang dekat-dekat sawah, dekat pemukiman. Itu mau makan burung. Tapi kalau kita ketemunya daerah tinggi, daerah pegunungan gitu, daerah sedang atau tinggi, itu biasanya lebih banyak mencit tikusnya gitu. Berarti ini Pak, apakah ada perubahan antara yang betina dewasa dengan jantan dewasa? Apakah ada perubahan warna? Yang betina saja, yang jantan seperti bagaimana dia lahir seperti itu sampai besar ya, gitu. Ukurannya saja berbeda, kalau warna tidak berubah untuk yang jantan. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup. Nah itu, jadi tadi juga kalau mau melihara tadi kita bahas juga ya. Jadi mungkin itu untuk hari ini, episode ini. Nanti kita bahas lagi ular-ular yang lain ya, atau kita bahas lagi ikan atau mungkin burung apa yang menarik di lingkungan kita, karena Indonesia ini kaya dengan keanekaragaman hayati. Ya tetap pantengin terus nih channel saya. Jangan lupa like dan subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Juga komentar ya, kalau ada komentar, ada pengetahuan mungkin yang saya belum tahu, yang teman-teman tahu atau yang teman-teman baru tahu itu serasanya bermanfaat, bagus silahkan di share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.